الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال أيضا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحاضرين والحاضرات، أول شيء جزاكم الله على مجيء شيخنا الكريم الشيخ أحمد عمر تاج. الله سبحانه وتعالى طول عمره وبارك في علمه ونشر الخير في كل أنحاء العالم. كذلك أيضا على الشيخ إسماعيل، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، مرحبا بقدومكم. وأيضا يعني مرافقنا وأصحابنا ومشايخنا شيخ يوفي، هذا ما شاء الله خريج الأزهر، أهلا وسهلا ومرحبا. وكذلك أيضا الشيخ شقيق شيخ سفيان بدر زمان، ربنا يتقبل جهدكم ويجعل هذه الخطوات وهذا الخير في الحسنات وفي ميزانة حسنات الله سبحانه وتعالى. يجعل هذه شاهدة لنا يوم القيامة. آمين. فاجعل هذه الخطوات شاهدة لنا يوم القيامة. آمين. تفهيما لكم وتسهيلا لي أتكلم باللغة الإنجليزية. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah muliakan kita. Tidak ada satu perjumpaan yang paling Allah inginkan adalah perjumpaannya seorang muslim dengan muslimah, perjumpaannya seorang beriman dengan beriman, kecuali ada hubungan dengan Allah. Apa saja yang ada hubungan dengan Allah maka mulia. Yang hina akan menjadi mulia, yang miskin akan menjadi kaya apabila ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya berbentuk Quran. Maka siapa saja yang ada hubungan dengan Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mulia. Kertas itu sama saja kertas. Kalau kita lihat kertas, bahkan kalau kertas itu bergambarnya artis saja atau pejabat paling terkenal, maka terkadang ada koran besok harinya sudah jadi mungkin bungkus bala-bala, bungkus gorengan dan lain sebagainya. Tapi kertas yang sama mungkin harganya lebih murah. Ada lafaz Allah, ada lafaz Quran, ada qul huwallahu ahad. Jatuh saja di lantai, apa yang akan kita buat? Kita tidak mungkin menjadi macam-macam. Kita akan letakkan itu di atas. Begitu juga hari ini kalau kita lihat karpet, mungkin ada karpet yang jauh lebih empuk daripada karpet yang ada di musola atau di masjid. Tapi kalau karpet ini karpet ada yang lebih tebal. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke hotel bintang 5, mungkin karpetnya tebal-tebal. Karpetnya tebal-tebal. Tapi bagaimana? Biasanya diinjak. Bahkan orang daerah saja tidak boleh melepas. Mungkin itu sendal sudah ada tai kotoknya, tetap saja itu harus diinjak itu. Tapi kalau kita datang ke satu musola, mungkin karpetnya sudah usang. Meskipun yang datang presiden dengan yang paling mahal, sepatu paling mahal, maka wajib dicopot dan dia rela menyimpan anggota tubuh yang paling mulia yaitu kepalanya untuk sujud di atas karpet ini. Kenapa? Karena karpet itu ada hubungan dengan siapa? Dengan siapa? Allah. Karena ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga batu. Apa saja, apalagi manusia. Apabila manusia ini ada hubungan dengan Allah, siapapun dia pasti nilainya besar di sisi Allah. Dulu ada sahabat namanya Bilal, sebagai seorang hamba sahaya Habasyi yang secara kulit hitam, secara harga lebih murah, budak hamba sahaya dijual belikan. Bahkan tuannya apabila ingin naik ke unta, maka yang menjadi tunggangannya, alat penginjaknya adalah pundaknya daripada Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ketika Bilal ini mengenal agama, mengenal Allah, tahu dengan Allah, ada hubungan dengan Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah angkat tinggikan derajatnya sampai sekarang nama orang kulit putih, ganteng, seneng, bangga kalau namanya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ada juga, sekarang misalnya Firaun, wah raja, penguasa, uangnya banyak semuanya. Tapi ada nggak kira-kira ada anaknya lahir dikasih namanya Ujang Firaun? Ayo bu, atau Asep Firaun sangaran? Asep Firaun nggak ada. Padahal pejabat, dia seorang ulama, dia seorang yang kaya raya. Tapi ini Bilal. Bahkan ketika datang Fatu Mekah, dibukanya kota Mekah, di saat semua orang ingin menginjak sesuatu yang paling mulia, Rasulullah tidak menyuruh Umar dari kalangan Quraisy, tidak menyuruh Abu Bakar dari kalangan Quraisy, Utsman yang kaya raya, atau Suhaib dari Romawi. Tapi Rasulullah menyuruh untuk naik ke atas Ka'bah yang sebelumnya adalah diinjak, tapi sekarang dia adalah seorang hamba sahaya yang pertama sekali menginjak atap Ka'bah, naik ke Ka'bah untuk mengumandangkan lafaz yang mulia, yaitu lafaz adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang mulia, berbanggalah mempunyai anak yang ada hubungan dengan Allah. Berbanggalah punya anak yang punya hubungan dengan Quran. Maka introspeksi dalam diri kita. Kalau harta ada hubungan dengan Allah, maka akan abadi. Karena Allah sebutkan dirinya Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Penguasa langit, penguasa bumi adalah Allah. Di bumi adalah Allah. Yang menguasai bumi adalah Allah. Pemilik bumi adalah Allah. Begitu juga nanti ketika kita dikubur, yang pemilik kubur adalah Allah. Pemilik mahsyar adalah Allah. Penguasai sirat adalah Allah. Penguasa surga adalah Allah. Penguasa neraka adalah Allah. Kalau hari ini kita tidak dekat dengan Allah, maka alangkah ruginya. Meskipun menjadi orang pejabat, orang paling kaya, penguasa, tapi demi Allah, kalau tidak mengenal Allah, maka kerugian yang paling besar. Kenapa? Karena ketika masuk dia pertama kali ke dalam kubur, kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia akan rugi selama-lamanya. Mungkin di sini dia kenal pejabat, dia kenal orang kaya, dia kenal semuanya, tapi kalau tidak mengenal Allah, maka pejabat tidak lagi berlaku di kubur. Pejabat tidak lagi berlaku di mahsyar, tidak lagi berlaku di mana-mana. Tapi kalau mengenal Allah, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, maka orang itu akan sukses. Dan cara untuk mengenal Allah, seringlah baca-baca Al-Quran. Maka alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita kedatangan tamu yang begitu mulia. Seorang syekh dari Mesir jauh di sana, mengikuti jejak, dan Syekh Umar, Syekh Ismail datang kemari untuk kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan apa kata sukses mereka, maka sebentar lagi kita akan dengarkan, kita resapi. Dan bukan itu saja, Al-Quran bukan hanya kita hafalkan, tapi bagaimana Al-Quran bisa wujud dalam kehidupan kita. Seperti mana Rasulullah, ka'annahul Quran yamshi 'alal ard. Ketika ditanya bagaimana Rasulullah itu ibarat Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran bukan surat cinta dia kepada yang lain. Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, Allah lagi cinta kepada kita, ingin memberitahukan surat cinta. Kalau untuk surat cinta, ada satu surat dari Inggris misalnya, maka disampaikan, ditanya di situ, how are you my brothers, how are you feeling in Indonesia. Untuk mengetahui arti itu kira-kira gimana? Ini ada surat khusus dari Inggris untuk saya. Kita tidak paham. Apa yang lakukan? Kita akan cari penerjemah yang untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena ini surat untuk saya. Surat cinta Allah kepada kita adalah Al-Quran. Al-Quran apabila tidak paham, maka rugi. Disitulah Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada saya, bukan untuk orang lain. Apa yang di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang orang beriman, tanyakan dalam diri saya, adakah sifat-sifat iman dalam diri saya? Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik, adakah sifat-sifat musyrik dalam diri saya? Ketika Allah menceritakan sifat munafik, adakah sifat-sifat itu dalam diri saya? Al-Quran adalah bukti cinta Allah kepada kita, maka jangan pernah bosan untuk selalu membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman mengatakan, orang yang bersih hatinya, maka dia akan selalu rindu membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman terhadap Al-Qur'an dan kita niat untuk sama-sama mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita dan kita sebarkan Al-Qur'an ke seluruh alam, generasi-generasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirunal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.